Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Kesuma Dewi dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Saya merupakan salah satu peserta KKN DRIAIN Curug. Saya siap melaksanakan dan mensukseskan kegiatan KKN DR. Sebelum memasuki apa yang akan kita bahas, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu BK. BK merupakan singkatan dari bimbingan dan konseling. Bimbingan itu sendiri merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya dan dapat bertindak sewajarnya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan, baik lingkungan sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Sedangkan konseling sendiri yaitu suatu proses pemberian bantuan dari seorang ahli yaitu konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah disebut klien dengan melalui wawancara yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Oke teman-teman, jangan lupa ya subscribe channel YouTube aku agar tidak tertinggal informasi-informasi terbaru. Selamat menyaksikan. Kali ini saya ingin membahas berkenaan dengan bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan agar tidak ada lagi miskonsepsi tentang bimbingan dan konseling. Banyak miskonsepsi yang berkenaan tentang bimbingan dan konseling. Berikut pembahasan beberapa miskonsepsi tentang bimbingan dan konseling. Beberapa miskonsepsi yang akan kita ulas berkenaan tentang bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sering dipisahkan dari bidang pendidikan. Bimbingan dan konseling di sekolah sangat memiliki peranan penting demi perkembangan optimal bagi siswa. Bimbingan dan konseling di sekolah bertindak sebagai pengampu layanan bimbingan yang mana untuk memotivasi siswa, memberi layanan informasi pada siswa, memberi bimbingan yang bermanfaat seperti bimbingan kelompok. Poin yang kedua, yaitu guru bimbingan dan konseling di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Guru bimbingan dan konseling dianggap sebagai polisi sekolah yang hanya menghakimi siswa yang nakal saja, seperti mencukur rambut dan lain-lain. Bimbingan dan konseling di sekolah diperani oleh seorang guru yang dikenal dengan guru BK. Oleh karena itu, guru BK bukanlah polisi sekolah, namun hanya sebagai pensupport adanya penegakan tata tertib di sekolah. Poin yang ketiga, yaitu bimbingan dan konseling dianggap sebagai proses pemberian nasihat. Sesungguhnya, BK bukan hanya memberikan nasihat, namun juga membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangannya, seperti aspek pribadi, aspek sosial, aspek akademik, aspek spiritual, dan aspek karir. Maka tak heran jika guru BK sering memantau keadaan siswa-siswinya dalam lingkup pergaulan, seperti guru BK yang juga ikut bersosmed menggunakan Twitter, Instagram, dan lain-lain. Itu semua sebagai wujud untuk mengetahui keadaan dan perkembangan siswa, sehingga bisa memberikan layanan dan bantuannya secara optimal. Bimbingan dan konseling disamakan dengan pekerjaan dokter dan psikiater. BK tidaklah sama dengan dokter dan psikiater. Yang membedakan adalah dokter dan psikiater bekerja menangani orang yang sakit yang biasa dipanggil pasien, dan dokter dan psikiater menyembuhkan dengan cara pemberian obat. Sedangkan BK dilakukan oleh seorang ahli yang bernama konselor, menangani orang yang normal dengan panggilan klien dan membantu memecahkan masalah, identifikasi lingkungan dengan menggunakan beberapa teknik BK itu sendiri. Bimbingan dan konseling sendiri mempunyai tujuannya. Tujuan dari BK yaitu untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam segala bidang untuk mencapai target yang lebih tinggi. Ada 4 bidang menurut Depdiknas, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir.
Adapun fungsi bimbingan dan konseling itu sendiri diantara lain yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengembangan, fungsi penyaluran, dan fungsi penyesuaian diri. Demikian penjelasan tentang bimbingan dan konseling, bahwa sebenarnya bimbingan dan konseling itu tidak seperti apa yang difikirkan sebelumnya. Bimbingan dan konseling bukanlah polisi sekolah ataupun polisi siswa, tetapi bimbingan dan konseling itu adalah sahabat siswa. Mari bersama-sama mendalami tentang ilmu bimbingan dan konseling agar tidak terjadi miskonsepsi tentang bimbingan dan konseling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.